البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab shalah, kitab tentang masalah salat. Pembahasan bab yang ke-10 tentang jamaah, salat berjamaah wal imamah, tentang salat berjamaah dan imamah. Kesimpulannya tentang masalah salat berjamaah untuk laki-laki, untuk salat wajib 5 waktu adalah wajib. Itu kesimpulannya. Bahkan orang yang buta, Abdullah bin Umi Maktum diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat berjamaah karena dia mendengar adzan. Ada pun sebagian berpendapat dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu seperti Ibnu Taimiyah, rahimahullah, demikian juga ini mazhab Dzairiyah, bahwa kalau tidak berjamaah maka sholatnya adalah batil, sholatnya tidak sah, walau adalah lemah. Karena hadis yang menjadi sandaran mereka adalah hadis yang dhaif. Demikian. Berikutnya hadis yang ke-6, itu hadis yang ke-373 di buku ini. Tentang permasalahan seseorang apabila sudah sholat wajib kemudian mendatangi suatu masjid, sedang melakukan sholat wajib, maka hendaknya untuk ikut sholat, diniatkan sunnah, paham? Itu. Dan itu mustahab saja. Kita sudah sholat wajib, kemudian kita istirahat di suatu tempat, namanya di situ sedang sholat wajib juga, maka disunahkan untuk kita sholat bersama dengan mereka. Itu istihbab. Wan Yazid bin Aswad, dari sahabat Yazid bin Aswad, radhiyallahu anhu, di sini sahih. Anahu sholat ma Rasulillah, beliau sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat subuh. Disebutkan oleh Imam Sanani rahimahullah taala, hadal hadis waqa fi Masjid Khaif fi Hajjatil Wada. Ini terjadi ketika Nabi melakukan haji wada, haji perpisahan, di Masjid Khaif. Demikian. Bahwa beliau sholat bersama dengan Rasulullah SAW sholat subuh. Falamma sholat Rasulullah, maka ketika Rasulullah selesai sholat subuh, idza huwa bi rajulaini, tiba-tiba ada 2 orang laki-laki. Lam yusolliya, keduanya tidak ikut sholat. Ketika sudah selesai sholat subuh, kemudian di situ ada 2 orang tidak ikut sholat. Tidak ikut sholat. Pada bima, maka Nabi memanggil keduanya, dipanggil. Ini kita bayangkan ini setelah Islam tersebar ini. Beberapa saat kemudian Nabi kan meninggal, 3 bulan setelah kejadian ini Nabi meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sudah orang yang memeluk agama Islam. Maka dipanggil keduanya, faji abihima, maka didatangkan keduanya, tar'udu para isuhuma. Sebutkan tar'udu, yakni bergerak-gerak, bergetar, Para isuhuma itu daging yang ada di antara 2 pundak kita. Ini orang kalau ketakutan kan di sini bagian belakang ini gerak-gerak, dekat di belakang kepala kita ini, di bawah leher bagian belakang itu. Maka bergetar, para is keduanya itu. Faqala lahuma, karena takut kan itu. Sebutkan Imam Sanani karena takut. Minal khauf, tarjuhu minal khauf. Sebutkan di nihayah. Ini ketakutan sampai merinding demikian. Faqalahuma, maka Nabi SAW berkata kepada keduanya, ma mana'akuma antusoliya, mana apa yang menghalangi kalian berdua untuk kalian berdua sholat bersama dengan kami? Kenapa enggak ikut sholat? Qala, maka keduanya mengatakan, qad sholaina fi rihalina, kami telah sholat di tempat-tempat kami. Demikian. Ini semua di sini manzil, di tempat, di rumah, itu. Kami sudah sholat di tempat kami. Maka kemudian disebutkan, maka berkata Nabi SAW, ini keduanya sudah sholat, kami sudah sholat ya Rasulullah di tempat kami. Maka beliau SAW mengatakan, fala taf'ala, jangan kalian berdua melakukan demikian. Idza sholaituma fi rihalikuma, apabila kalian berdua sholat di tempat tinggal kalian berdua,
Tsumma adraktumal imam. Kemudian kalian berdua mendapati imam walam yusolli dan belum sholat. Imam belum sholat. Tidak sholat dia, belum sholat. Fasolliya ma'ahu. Maka sholatlah kalian berdua bersama dengannya. Ya, sholatlah. Jadi kalian sudah sholat di tempat kalian, kemudian mendatangi masjid, imam tidak sholat, ya belum sholat, maka ikutlah sholat bersamanya. Fa innaha lakum nafilah, maka sungguhnya dia ini sholat tersebut untuk kalian berdua adalah sunnah. Jadi yang tadi yang wajib di rumah atau di tempat tinggal, ya kemudian yang di masjid ini sunnah nafilah tambahan. Yaitu Rawi Ahmad meriwayatkan Imam Ahmad yang meriwayatkan dia di sini Imam Ahmad wa lafzuhu ini lafaznya Imam Ahmad wa salasah. Dan yang ketiga Usawi bin Ibn, Usawi bin Ibn wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi. Jadi yang ketiga di sini itu Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Ya demikian. Jadi di sini adalah sahih. Maka di sini ada ya permasalahan. Ini bagaimana seorang apabila dia sudah sholat. Ya, apabila seorang sudah sholat, ya kemudian mendatangi suatu masjid. Kesimpulannya adalah untuk dia sholat itu ada mustahabah. Ya. Tidak sholat fardhu apabila seorang sholat wajib. Kemudian dakhala masjid, kemudian dia masuk masjid dan mendapati mereka sedang sholat. Ya, bagaimana ini? Apakah mengulanginya? Ya, yakni para ulama mengatakan istihbab i'adati fardhu, sukai untuk mengulangi sholat wajib. Ya, sudah. Ini sudah selesai. Jadi kalau mendapati sedang sholat, kemudian untuk dia sholat dan itu adalah istihbab. Kemudian disebutkan apakah ini wajib? Ya, sebenarnya adalah sunnah saja, mustahabah, kewajiban. Karena Nabi mengatakan fa innaha lakum nafilah. Bahwa sungguhnya untuk kalian nafilah tambahan, ya bukan wajib. Ya demikian. Kemudian disebutkan bagaimana ya? Apakah boleh perbedaan niat seperti ini? Imamnya niatnya wajib, kemudian makmumnya niatnya sholat sunnah. Boleh. Ya boleh. Sebagaimana di sini jelas. Kemudian disebutkan apakah boleh jamaah yang kedua? Ya, umpamanya seorang terlambat sholat ini. Ya, apa kemudian boleh mengulangi jamaah yang kedua? Kesimpulan adalah boleh. Paham? Di situ ada hadis yang jelas, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Oleh Imam Abu Dawud, demikian juga Imam Ahmad. Ini bisa ditulis jamaah yang kedua di masjid adalah boleh. Dalilnya di Abu Sa'id Al-Khudri, sebagai Imam Ahmad. Disebutkan oleh beliau radhiyallahu anhu, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki waqad shalla Rasulullah telah salat. Ya, paham? Jadi ada seorang laki-laki datang ke masjid. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah salat. Kemudian Nabi mengatakan, "Ayyukum yatajir ala hada?" Siapa mau berniaga atas orang ini? Ya, siapa mau berniaga dengan atas orang ini? Ini siapa mau bersedekah kepada orang ini? Faqama rajulun fasallamahu. Maka datanglah seorang laki-laki, ya berdirilah salah seorang sahabat, ya salat bersamanya. Siapa yang mau bersedekah pada orang ini? Kemudian ada yang kemudian salat ya bersama dengan dia. Itu. Simpulan dia adalah sahih. Adapun seperti ya sebagian ulama kita ketahui Syekh Albani mengatakan tidak boleh jamaah yang kedua dalam satu masjid. Sebagian berdalil dengan hadis ya disebutkan oleh Nabi Syaibah, demikian juga yang lainnya. Nah, di situ ada disebutkan ya dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mendatangi masjid, mendapati mereka sudah selesai. Faraja ila manzili, dia kembali ke rumahnya. Ya demikian. Paham? Tapi di sini adalah doa. Sebenarnya adalah boleh jamaah yang kedua, apalagi dia punya kewajiban, umpamanya berjaga-jaga dan sebagainya, ya maka dia sholat kemudian berjamaah setelah imam yang sudah ada. Dan ini semua oleh para ulama apabila masjidnya itu ada imam rawatib, ada imam khusus, paham? Tapi kalau masjid yang dia itu tidak ada imam khusus, seperti di pasar atau masjid-masjid umum ya, terminal dan sebagainya, boleh jamaah pertama, kemudian jamaah yang kedua, jamaah ketiga boleh. Ini tidak ada perselisihan. Perselisihan apabila apa?
Sudah ada imam yang khusus, imam rawatib. Ya demikian. Mereka beralasan nanti orang bermudah-mudah untuk kemudian buat jamaah berikutnya. Demikian juga sebenarnya menganggap bahwa yang menimbulkan perpecahan dan sebagainya. Kemudian barang siapa yang dia itu tidak ikut sholat Jumat, bagaimana? Terlambat, sudah selesai sholat Jumat, maka disebutkan dia untuk sholat zuhur berjamaah boleh, ya, namanya rombongan, ya, terlambat namanya sholat zuhur, ya ini boleh. Dan berikutnya, qala Rasulullah Ta'ala hadis yang ke-7, wa Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan asal dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna majulal imam liyutamma bihi. Hanyalah dijadikan imam untuk diikuti. Imam untuk makmum, untuk diikuti bihi dengannya. Dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabiru. Apabila dia takbir maka takbirlah. Ya, jadi mengikuti. Sunnah dalam mengikuti. Walaupun mereka para ulama mengatakan muwafaqah itu persis, imam takbir persis dia takbir juga. Ini tidak berdosa, tapi menyelisih afdal. Yang afdal adalah mengikuti imam Allahu Akbar, lalu dia Allahu Akbar. Paham? Tapi kalau dia muwafaqah persis sama, tidak berdosa. Yang berdosa itu adalah sabqun, mendahului imam, itu berdosa. Ya, sebab dalam hadis yuhawila ra'sahu ra'sal himar, dirubah kepala menjadi kepala apa? Keledai. Wala tukabbiru hatta yukabbir, dan jangan kalian takbir sampai dia takbir, yakni imam. Wa idza raka'a farka'u, apabila dia rukuk maka rukuklah kalian. Wala tarka'u hatta yarka', jangan kalian rukuk sampai dia rukuk. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, ya, semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Faqulu, maka ucapkanlah, ya, Allahumma rabbana lakal hamdu, ya Allah Rabb kami, untukmu pujian. Ya, disebutkan oleh Imam Sunani, ya, ini adalah disyariatkan untuk apa? Untuk makmum. Kalau imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka dia cukup mengatakan rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu, ya itu. Ya, demikian. Kemudian wa idza sajada fasjudu, apabila dia sujud maka sujudlah kalian. Ya, ini mengikuti. Wala tasjudu hatta yasjud, jangan kalian sujud sampai dia sujud. Wa idza shalla qa'iman, apabila dia salat berdiri, fa shallu qiyaman, maka salatlah kalian sambil berdiri juga. Wa idza shalla qa'idan, apabila imam salat dalam keadaan duduk, fa shallu qu'udan ajma'in, maka salatlah kalian duduk juga bersama-sama. Ya, adapun di sini disebutkan sebagian para ulama itu mansukh, ya, dihapuskan dengan apa? Dengan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat duduk dan para sahabat di belakang salat dalam keadaan berdiri. Para Abu Dawud riwayatkan Imam Abu Dawud wa hadza lafdz, ini lafaz beliau, wa aslu fi sahih, ini adalah asalnya di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ya itu. Nah, di sini wajiban untuk kemudian mengikuti imam. Wal hadis dalla ala anna syariat al-imamah, ini di sini menunjukkan atas disyariatkannya, ya, mengikuti imam. Demikian juga adanya imam, beliau tada bil imam, untuk mencontoh imam, ya, demikian. Wamin sya'ni tabi, ya, dari keadaan orang yang mengikuti bagaimana, ya, dia harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam, bukan kemudian mendahului, ya itu. Disebutkan di sini ada beberapa permasalahan dari hadis ini. Apakah disyaratkan sahnya berjamaah itu untuk makmum berniat sebagai makmum? Iya, ini syaratnya jamaah ini, bahwa makmum ini berniat dia sebagai makmum. Ya, sebagaimana kita lakukan ini, ada imam kemudian datang, dia mengikuti, niatnya adalah mengikuti, kan, demikian. Disyaratkan untuk dia apa? Untuk menjadi makmum. Kemudian apakah disyaratkan imam itu syaratnya dia harus berniat menjadi imam? Bagaimana adalah tidak? Paham? Hadis dalam Sahih Muslim jelas dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Karena Rasulullah yusolli di Ramadan. Ya, Nabi pernah beliau sholat di bulan Ramadan. Sholat sendirian kan? Baci itu maka aku pun datang. Fakum tu ila jami. Aku ya berdiri di samping beliau. Wajah rajul akhar, maka datang laki-laki yang lain. Ya, maka mengikuti. Ini menunjukkan apa? Nabi awalnya tidak berniat untuk menjadi imam, kan itu jelas sekali. Jadi tidak disyaratkan imam itu untuk dia berniat imam di awal. Ya itu. Jadi tadi jelas. Kemudian sebutkan bagaimana kalau makmum tidak berniat sebagai makmum? Ya sah, sholatnya makmum sah. Ya sah. Tapi dia tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Ada itu orang ikut di belakang imam, mengikuti gerakan imam, tapi dia tidak berniat sebagai makmum. Dia ingin niatnya sholat sendirian. Sah enggak? Sah. Sholatnya sah. Ya, tapi tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Paham? Tidak ada di sunat pembatal sholat kemudian ini kan demikian. Bagaimana kalau seseorang ketika takbiratul ihram niatnya sholat sendiri, kemudian berniat menjadi imam? Ya boleh saja. Kalau dia tidak berniat sebagai imam pun boleh juga. Kadang kita sholat sendiri ya, kemudian ada belakang itu kita makmum nih, kita makmum, kemudian kita akan terlambat masuk. Kemudian ada orang yang di belakang kita juga menepuk kita. Ya itu, maksudnya dia berniat untuk kita menjadi imam, padahal dulu kita makmum. Boleh, ini boleh. Ya demikian. Demikian juga sebutkan apabila makmum sendirian, ya dia menyendiri, dia bersama dengan jamaah, tapi dia sholat sendiri. Niatnya adalah demikian, maka ini boleh. Dan dia berdosa karena dia tidak mengikuti apa sholat berjamaah itu kalau itu adalah sholat wajib. Kemudian juga seorang yang dia itu mendahului imam, ya, maka dia adalah berdosa. Insyaallah dari sini dulu, ada masih permasalahan, semoga kita bisa ada yang